Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk terus dapat melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan karunia Tuhan yang menyertai kami sampai pada hari ini. Kami percaya hari ini Engkau akan tetap menyertai kami, sebagaimana Tuhan menyertai pada hari-hari yang telah kami lalui. Tuntun dan ajarlah kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 17 Desember 2025 tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Onpe unang homaila maka tidak kon tuhatai, jala unang haila hon au natar hurung homokop ibana. Dohot mahotahe makokop barita nauli, sian hagogoon ni debata. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari ucapan syukur dan nasihat Paulus kepada anak rohaninya atau muridnya, Timotius, agar hidup taat bertekun di dalam iman. Paulus sangat bersukacita karena memang Timotius telah mendapatkan didikan yang baik dari ibu dan neneknya. Bagaimana ia terus diajar untuk hidup mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Paulus mengingat itu semua dan hatinya bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak kecil pun kita sudah diajar atau dituntun oleh orang tua, orang-orang yang dekat dengan kita untuk mengenal Tuhan dengan baik. Misalnya kita diantar ke sekolah minggu, dan di sekolah minggu iman kita terus dibimbing untuk terus bertumbuh, semakin mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Demikianlah Timotius di dalam pertumbuhan imannya, dia terus dituntun dan diajar oleh ibu dan neneknya. Kalau kita baca dalam ayat 5 dalam kitab 2 Timotius 1 ini, dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Tentu semua pengajaran baik yang disampaikan kepada Timotius tidak menjadi sia-sia. Tetapi di dalam perjalanan keberimanannya, di dalam pertumbuhannya, Paulus tahu semakin banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan agar Timotius tetap bertekun, tidak pernah goyah, sesulit apapun medan pelayanannya, seberat apapun tantangan yang ia hadapi. Sampai-sampai Paulus mencontohkan dirinya sendiri pun harus dihukum karena memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita,
dan janganlah malu karena aku. Paulus sungguh-sungguh meneladankan iman yang teguh kepada Timotius, supaya Timotius tidak tergoyahkan oleh apapun untuk tetap bersaksi tentang Tuhan ataupun tentang Paulus yang mempertahankan imannya sekalipun pergumulan, masalah, ancaman atas hidupnya pun terjadi pada dirinya. Paulus dipenjara karena dia memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan Paulus pun meyakini itu mungkin saja terjadi atas hidup Timotius. Oleh sebab itulah ia mengingatkan agar Timotius tetap bertekun, agar tidak goyah, sekalipun nanti perjuangannya tidak mudah, pergumulannya berat. Karena apa? Karena memang roh Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang taat dan tekun di dalam firman-Nya jauh dari kasih-Nya. Tetapi kasih Tuhan selalu ada dan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Inilah yang disampaikan Paulus kepada Timotius, dan tentu ini juga menjadi nasihat bagi kita yang hidup di masa-masa yang tidak mudah ini. Saudara-saudara, sesulit apapun perjuangan kita, seberat apapun perjalanan kita, jangan pernah menyerah, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena di dalam kesetiaan, di situ kita sedang memberitakan kekuatan dan kasih Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Allah yang mengasihimu, yang menyertaimu, yang memberkatimu. Sekalipun hidupmu sedang tidak baik-baik saja, tetaplah bersaksi. Apa buktinya kita bersaksi kalau Tuhan itu ada dan terus bekerja di dalam hidup kita? Buktinya adalah kita tidak menyerah, kita tidak berputus asa. Tetapi di dalam iman kita yakin kalau kita akan sanggup melewatinya. Amin. Karena Tuhan memberikan roh kekuatan, roh keberanian, roh kasih. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Rohnya selalu ada menyertai kehidupan kita. Lalu dikatakan lagi, janganlah malu akan orang-orang yang telah memberitakan atau yang mengajarkan Injil Kristus di dalam kehidupanmu. Seperti khotbah kita kemarin, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, katanya. Kita tidak malu menyaksikan apa yang telah kita terima dari orang-orang yang mengajarkan yang baik kepada kita tentang firman Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi teruslah menyaksikan kalau kita sudah diberkati oleh orang-orang yang memberkati kita. Oleh sebab itu kita pun dipanggil juga untuk memberkati, mengabarkan kabar baik agar semua orang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah ikut memberitakan Injil Kristus dalam kehidupanmu. Jangan menyerah dan janganlah berhenti di dalam melakukannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk terus bertekun dan taat di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kami tahu perjalanan kami tidak selalu mudah dan mungkin tidak selalu sesuai dengan perkiraan dan rencana kami. Tetapi kami percaya ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, segala yang baik akan Engkau aturkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Engkau yang mengatur setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami, dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ajari kami untuk terus sebagai alat Tuhan di dalam pemberitaan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.